Perkenalkan, nama saya Franklin Putra Raja dengan NIM 2101070103. Saya berasal dari Prodi PPKN FKIP Undana, dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini saya akan mengambil kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh seorang ustadz di Kabupaten TTS. Selanjutnya, kasus ini akan saya analisis dari segi kronologi dan segi hukum, dan saya akan kaitkan dengan nilai Pancasila, serta kasus ini akan saya kaitkan juga dengan teori-teori kriminologi. Berikut adalah kronologi dari kasus ini. Ustadz di Desa Tesi Ayofan, Kecamatan Kei, Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS NTT diduga menghamili anak di bawah umur. Korbannya adalah MK 14 yang selama ini tinggal bersamaku. Korban MK malah sudah melahirkan pasca dicabuli sang ustadz. Polisi sudah mendapatkan pengaduan melalui surat dari Kepala Desa Tesi Ayofan, Yunus Liu. Kapolsek Ki Ibtu Sunario SH yang dikonfirmasi Kamis tanggal 7 bulan 12 2023 membenarkan kejadian ini. Benar, minggu lalu Kepala Desa Tesi Ayofanu, Kecamatan Kei, Kabupaten TTS bersurat ke Kapolsek Kei soal dugaan ada ustadz atas nama AMW diduga menghamili seorang perempuan MK 14. Anak ini MK adalah anak yang dirawat di rumah pelaku, ujar Kapolsek Kei Ibtu Sunario. Dari surat itu, Kapolsek Kei meminta kepala desa untuk membuat laporan polisi agar bisa ditindaklanjuti secara hukum. Kami sudah undang, namun kepala desa masih sibuk, dengan harapan agar polisi bisa memanggil para pihak yang terlibat dan mengetahui kasus ini, tandas Kapolsek. Jika dari hasil keterangan dapat disimpulkan dugaan menghamili anak di bawah umur, maka polisi akan melampahkan kasus tersebut ke Polres TTS karena Polsek K hanya status pemeliharaan dan ketertiban masyarakat Harkatimmas. Untuk diketahui bahwa korban hamil dan sudah melahirkan, tambah Kapolsek. Informasi lain menyebutkan kalau pelaku tidak hanya menghamili, tapi juga diduga memalsukan identitas korban agar tidak terjerat hukum. Korban juga sudah putus sekolah pasca ayah dan ibunya memilih tinggal dan bekerja di Kalimantan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini korban MK tinggal bersama ST60 yang juga kakeknya. Karena ST tidak mampu menghidupi korban, maka korban tinggal di rumah pelaku. Mengetahui cucunya hamil dan melahirkan anak, kakek korban ST dan pelaku AF sempat berusaha menutupi kasus ini. Kepala desa malah mendapatkan kabar dari petugas puskesmas pasca pemeriksaan medis terhadap korban. Puluhan tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama dari Desa Tesi Ayofanu mengadukan agar masalah tersebut ditindaklanjuti dan dituntaskan. Inilah kronologi dari kasus ini. Berikut saya akan menjelaskan keterkaitan antara kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus ini terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang relevan untuk dianalisis. Yang pertama, keadilan sosial. Kasus ini melibatkan tindakan yang tidak adil terhadap seorang anak di bawah umur. Anak tersebut menjadi korban pemerkosaan dan mengalami konsekuensi yang berat dan kehamilan dan melahirkan di usia yang sangat muda. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menuntut perlindungan dan keadilan bagi semua individu, terutama
yang rentan seperti anak-anak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan pelaku yang menghamili anak di bawah umur menunjukkan keberadaban dan kekejaman. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memperlakukan semua orang dengan martabat dan keadilan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam kasus ini, puluhan tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama dari Desa Tesi Ayovanu bersatu untuk mengadukan kasus ini agar ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Tindakan ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pancasila, di mana masyarakat bersatu untuk mengatasi masalah dan mencapai keadilan. Yang keempat, demokrasi yang berkeadaban. Dalam menangani kasus ini, polisi telah mengambil tindakan dengan meminta kepala desa untuk membuat laporan polisi agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum. Tindakan ini mencerminkan prinsip demokrasi yang berkeadaban dalam Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam kesimpulannya, kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan demokrasi yang berkeadaban. Penting untuk menangani kasus ini dengan tegas dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang pantas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Dalam analisis kriminologi, kasus ini melibatkan seorang ustadz yang diduga menghamili seorang anak di bawah umur. Berikut adalah beberapa poin analisis dari segi kriminologi. Yang pertama, pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang ustadz yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sebagai seorang pemimpin agama. Korban adalah seorang anak di bawah umur yang tinggal bersama pelaku. Yang kedua, tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang terjadi dalam kasus ini adalah pemerkosaan anak di bawah umur yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku dalam kasus ini diduga menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai ustadz untuk memanipulasi dan mengeksploitasi korban. Yang keempat, perlindungan anak. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Yang kelima, dampak psikologis. Korban dalam kasus ini kemungkinan mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, stres, dan gangguan mental akibat dari tindakan kekerasan dan yang dialaminya. Dalam segi kronologi, berikut adalah rangkuman peristiwa yang terjadi. Yang pertama, ustadz di Desa Tesi Ayovanu diduga menghamili anak di bawah umur yang tinggal bersamanya, yang kemudian melahirkan. Yang kedua, kepala desa menerima surat pengaduan dari kepala Desa Tesi Ayovanu terkait dugaan tersebut. Yang ketiga, Kapolsek K membenarkan kejadian ini dan meminta kepala desa untuk membuat laporan polisi. Yang keempat, jika dugaan terbukti, kasus akan dilimpahkan ke Polres TTS untuk penanganan lebih lanjut. Yang kelima, selain dugaan pemerkosaan, pelaku juga diduga memalsukan identitas korban. Yang keenam, korban putus sekolah setelah orang tuanya pergi bekerja di Kalimantan dan tinggal bersama kakeknya sebelum tinggal bersama pelaku.
Yang ketujuh, kepala desa mendapatkan kabar dari petugas puskesmas setelah pemeriksaan medis terhadap korban. Yang kedelapan, tokoh masyarakat setempat mengadukan kasus ini agar ditindaklanjuti dan diselesaikan. Jadi, harapan Anies ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kasus ini dari segi kriminologi dan kronologinya. Dalam analisis kasus ini dari segi hukum, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemerkosaan anak di bawah umur. Kasus ini melibatkan dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur oleh seorang ustadz. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana yang melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Jika terbukti pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak. Yang kedua, perlindungan korban. Korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur yang rentan dan harus dilindungi. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan identitas dan privasi, serta akses ke layanan, dukungan, dan pemulihan yang diperlukan. Yang ketiga, pemalsuan identitas. Selain dugaan pemerkosaan, pelaku juga diduga memalsukan identitas korban. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang terpisah dan dapat dikenai sanksi pidana terkait pemalsuan identitas. Yang keempat, keterlibatan pihak lain. Dalam kasus ini, kakek korban dan pelaku juga terlibat dalam menutupi kasus ini. Jika terbukti, mereka juga dapat dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Yang kelima, penanganan hukum. Polisi telah menerima pengaduan dan sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jika penyelidikan menguatkan dugaan pemerkosaan anak di bawah umur, kasus ini akan dilimpahkan ke Polres TTS untuk proses hukum lebih lanjut. Penting bagi sistem peradilan untuk menangani kasus ini dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kesimpulannya, kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran hukum serius, termasuk pemerkosaan anak di bawah umur dan pemalsuan identitas. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku serta pihak terlibat lainnya dihadapkan pada proses hukum yang sesuai. Penting untuk menangani kasus ini dengan tegas dan memastikan keadilan bagi korban serta penegakan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasus ini melibatkan dugaan pemerkosaan anak di bawah umur oleh seorang ustadz di desa Tesi Ayovanu, NTT. Korban yang berusia 14 tahun telah melahirkan sebagai hasil dari tindakan tersebut. Yang kedua, polisi telah menerima pengaduan dan sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jika terbukti, pelaku dapat dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, selain dugaan pemerkosaan, juga ada informasi bahwa pelaku diduga memalsukan identitas korban agar tidak terjerat hukum. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang terpisah dan dapat dikenai sanksi pidana. Yang keempat, korban dalam kasus ini adalah anak di bawah umur yang harus dilindungi. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan identitas dan privasi, serta akses ke layanan dukungan dan pemulihan yang diperlukan. Yang kelima, penting bagi sistem peradilan untuk menangani kasus ini dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya mengendapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan demokrasi yang berkeadaban. Kasus ini sangat serius dan membutuhkan penanganan yang tepat. Penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang pantas dan pelaku serta pihak terlibat lainnya dihadapkan pada proses hukum yang sesuai. Semoga kasus ini dapat diungkap dengan adil dan korban mendapatkan keadilan yang pantas. Untuk menangani kasus semacam ini, berikut adalah beberapa saran dan solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, perlindungan korban. Korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan identitas dan privasi. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan dukungan dan pemulihan yang diperlukan, seperti layanan kesehatan, konseling, dan pendidikan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif terhadap kasus ini. Pelaku harus dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dapat membantu mencegah terjadinya kasus semacam ini. Yang keempat, penguatan lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak seperti Dinas Perlindungan Anak harus diberdayakan dan diperkuat dalam melindungi hak-hak anak. Mereka perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban. Yang kelima, peningkatan kerjasama antara lembaga. Kerjasama yang baik antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus ini sangat penting. Koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan efektif dan efisien. Yang keenam, pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia perlu diperkuat di sekolah dan keluarga. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu anak-anak memahami dan melindungi diri mereka sendiri dari pelecehan seksual.